Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hasbullah Jaini, guru SDN 1 Sidorejo, Kecamatan Aruseta, Bangkalan Bun. Kali ini saya akan membahas tentang soal tryout kecamatan tahap kedua yang dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan materi ungkapan mata pelajaran bahasa Indonesia. Masuk saja kita ke contoh soal. Perhatikan teks berikut. Andika adalah murid yang rajin. Setiap hari Andika selalu membaca buku. Sudah menjadi kebiasaan. Sehari tanpa membaca buku, Andika merasa ada aktivitas yang belum dilakukan atau merasa janggal. Ungkapan yang tepat untuk teks di atas adalah ada 4 pilihan. Ada kutu buku, kuda hitam, kutu loncat, panjang akal. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita akan masuk ke materi. Kita akan bahas pengertian ungkapan terlebih dahulu. Ungkapan itu merupakan satuan bahasa, baik kata, frasa, ataupun kalimat yang tidak dapat diramalkan dengan makna unsur pembentuknya. Atau dengan kata lain, yaitu gabungan kata, boleh 2 atau 3 kata, yang maknanya telah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Pengertiannya akan kita bahas pada materi selanjutnya. Jadi, dapat pula diartikan ungkapan merupakan gabungan kata yang membentuk arti baru, di mana arti tersebut tidak berhubungan dengan kata yang menjadi pembentuk dasarnya. Seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa ungkapan itu terbentuk dari 2 kata atau lebih. Gabungan kata tersebut tidak terdapat konteks yang menyertainya, dia akan mempunyai 2 kemungkinan makna. Saya ulang kembali. Gabungan 2 kata tersebut, apabila tidak terdapat konteks yang menyertainya, dia bisa mempunyai 2 kemungkinan. Bisa saja bermakna sesungguhnya atau denotasi, atau bermakna tidak sesungguhnya atau konotasi. Pada makna yang mana dia berperan sebagai ungkapan, yakni pada makna konotasi atau tidak sesungguhnya. Contoh, membanting tulang. Kita ambil kata dasarnya banting tulang. Itu adalah contoh gabungan kata, ada banting dan tulang. Gabungan kata tersebut tidak bisa langsung kita katakan ungkapan, karena konteks kalimat yang menyertainya itu belum jelas. Bisa saja bermakna denotasi atau makna sesungguhnya, atau maknanya konotasi atau tidak sesungguhnya, atau ungkapan yang disebut dengan ungkapan. Contoh dalam kalimat, Anton membanting tulang sapi yang ada di depannya sebagai bentuk luapan emosi. Kalau kita lihat pada kalimat ini, kata membanting tulang itu maknanya adalah makna denotasi sesungguhnya. Memang betul yang dibanting Anton itu adalah tulang sapi, ya kebetulan di depannya ada tulang sapi. Dibanting karena dia lagi emosi atau marah. Sedangkan pada kalimat kedua, Anton membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kata banting tulang pada kalimat 2 ini adalah bermakna konotasi tidak sesungguhnya. Bukan tulangnya Anton yang dibantingkan, tetapi makna banting tulang di situ adalah bekerja keras. Anton bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sampai di sini paham? Jadi tidak bisa kita artikan banting tulang itu dari kata banting dan tulang. Ketika gabungan 2 kata ini, dia memiliki satu kesatuan makna. Kita coba lihat contoh ungkapan. Nih, ada beberapa contoh ungkapan yang bisa kalian lihat pada contoh ini. Yang pertama, tinggi hati, artinya sombong. Panjang tangan, suka mencuri. Bunga desa, itu gadis desa. Bunga tidur, artinya mimpi. Jago merah, artinya api kebakaran. Kepala dingin, artinya tenang. Kutu buku, orang yang suka membaca. Nah, ini ada terdapat dalam soal tadi. Buah tangan, artinya oleh-oleh. Meja hijau, artinya pengadilan. Angkat tangan, artinya menyerah. Buah bibir, topik pembicaraan. Naik pitam, artinya marah. Angkat kaki, artinya pergi. Gulung tikar, artinya bangkrut. Banting tulang, artinya kerja keras. Silahkan nanti kalian Google lagi, cari di internet contoh-contoh ungkapan.
Sekarang kita lihat contoh dalam sebuah kalimat. Ada beberapa kalimat yang saya buatkan. Jika kamu bekerja dengan setengah hati, maka hasil yang kamu dapat akan kurang memuaskan. Ungkapan di sini adalah setengah hati. Setengah hati artinya tidak bersungguh-sungguh. Pada kalimat kedua, dia sering dijadikan kambing hitam jika terjadi keributan di dalam kelas. Kambing hitam artinya orang yang dipersalahkan. Dia adalah seorang bintang lapangan dalam pertandingan sepak bola itu. Bintang lapangan artinya pemain terbaik. Daripada hidup menanggung malu seperti ini, lebih baik berputih tulang. Ada kata berputih tulang. Putih tulang artinya mati. Berhati-hatilah dengan orang yang besar mulut itu. Besar mulut berarti suka membual. Karena ucapan dari orang itu, Pak Hasbullah naik darah. Kata naik darah itu artinya marah. Oke, paham sampai di sini? Kalau kalian kurang mengerti, coba diulang lagi videonya dari awal. Kalau kalian sudah memahami, kalian boleh masuk ke website sekolah www.sdn1sidoarjo.sch.id/CBT. Silakan kerjakan soal yang sudah ada yang berhubungan dengan ungkapan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.